Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jumpa lagi dengan channel kami Hasta Samudra Official, channel YouTube Beda Misteri, Beda Sejarah, khususnya di tempat-tempat angker dan sakral. Ayo teman-teman, sekarang Hasta Samudra mau melanjutkan ya perjalanan Mbah Mulya Amin yang berada di Tugu Siramin part kedua ya, karena kemarin kebetulan video terlalu lama ya, jadi saya potong menjadi part 2 ceritanya sampai berjalan dengan sekarang yang mau saya jabarkan. Dan suatu masa ketika manusia masih membaca isyarat dari angin dan tanah, hiduplah seorang waliullah pengembara yang dikenal sebagai Mbah Mulya Amin. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia tak membawa bekal berlebih, hanya kain lusuh, tongkat kayu, dan zikir yang tak pernah lepas dari napasnya. Perjalanannya disebut orang sebagai laku lampah, bukan sekadar berjalan jauh, tetapi menempuh jalan batin. Ia melangkah tanpa peta, mengikuti rasa yang digerakkan oleh Yang Maha Menggerakkan. Hari pertama, ia melewati hutan lebat. Pohon-pohon tua seperti menunduk saat ia lewat. Malamnya, ia berteduh di bawah randu besar, berpuasa bicara, hanya berzikir hingga fajar. Embun yang jatuh terasa hangat, seakan alam ikut mendoakan. Ya teman-teman, Siramin dan Silatri atau Silatri dan Tugu Siramin itu adalah sesuatu desa atau dusun yang sangat rahasia, yang wujud, yang sangat berkaitan, karena antara Siramin dan Silatri itu ada diambil dari kisah perjalanan seorang senopati yang dari Gunung Kidul sampai datang ke desa Silatri dan menikahi sinden ya, yang beranak satu, laki-laki, yang sekarang diutus ke dusun Siramin untuk menimba ilmu ke Mbah Mulya Amin, ilmu rasa dan ilmu ma'rifat. Kenapa disuruh ke dusun Siramin? Itu alasannya karena di dusun Siramin itu ada sesepuh dari Tuban yang ilmu rasa dan ilmu ma'rifatnya itu sangat luar biasa. Nah, beliau bernama Mbah Mulya Amin dan istrinya bernama Dewi Aminah atau Nyi Mas Ayu Dewi Aminah. Dusun kecil bernama Dusun Siramin. Rumah-rumahnya sederhana, berjajar rapat dengan dinding anyaman bambu. Malam di dusun itu selalu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin sawah yang menemani. Namun warga Kendaga menyimpan satu rahasia yang tak pernah mereka ceritakan pada pendatang. Sebuah sumur tua yang kadang memancarkan cahaya. Sumur itu terletak di belakang kebun randu tua, tertutup semak dan akar menggantung. Batu-batunya sudah menghitam dimakan usia, bibir sumurnya retak-retak, seakan menyimpan beban masa lalu. Pada siang hari, sumur itu tampak biasa saja, gelap, kering, dan tak terurus. Tapi ketika malam Jumat Kliwon, cerita berubah. Warga yang masih terjaga sering melihat cahaya kebiruan naik perlahan dari dalam sumur, seperti napas bumi yang menyala. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru tenang, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Angin di sekitar sumur mendadak berhenti, dan udara terasa lebih dingin. Konon, sumur itu bukan sekadar tempat menimba air. Orang-orang tua berkata, dahulu ada seorang wali musafir yang singgah di Kendaga saat dusun itu dilanda kekeringan panjang. Dengan tongkatnya, sang wali menancapkan ke tanah dan berdoa semalam suntuk. Dari situlah air muncul, dan sumur dibuat sebagai penanda. Namun sebelum pergi, sang wali berpesan, air ini bukan hanya air. Ia aman selama manusia menjaga niatnya. Sejak saat itu, sumur menjadi penjaga keseimbangan dusun. Saat warga hidup rukun, sumur diam dan tenang. Tapi bila ada niat serakah,
iri, atau keinginan pesugihan tersembunyi, cahaya itu muncul sebagai peringatan. Pernah suatu malam, seorang pendatang nekat mendekati sumur membawa sesaji. Warga hanya bisa mengintip dari kejauhan. Cahaya sumur mendadak berubah terang, lalu padam seketika. Keesokan paginya, orang itu pergi tanpa sepatah kata, wajahnya pucat dan rambutnya memutih sebelah. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Kini, sumur tua itu tetap ada, dijaga sunyi oleh dusun kecil Siramin. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat, dan orang dewasa hanya saling pandang jika melihat cahaya itu kembali. Saya akan menceritakan dari Selatri dulu ya. Dari Selatri itu sendiri adalah mempunyai utusan anak dari sinden yang dinikahi oleh Senopati dari Mataram. Dia berasal dari Gunung Kidul, bernama Mbah Kuncoro Geni ya. Dia adalah santri dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Mbah Kuncoro Geni, atau gelarnya beliau adalah Kanjeng Syekh Muhammad Al-Wahabi ya. Posisi makam beliau di makam umum paling timur agak mojok ya. Itulah makam Mbah Kuncoro Geni. Dan di sini dalam perjalanan beliau datang ke sini, beliau menikahi seorang sinden yang punya anak laki-laki yang sekarang diutus ke Duku Siramin untuk belajar ilmu rasa, ilmu makrifat ya. Dan beliau sampai berhasil ya. Dan beliau bernama Mbah Uyut Rusdi ya teman-teman ya. Beliau bernama Mbah Uyut Rusdi, dan beliau diberi gelar waliullah ya, bernama Syekh Ahmad Nur Iksan ya. Syekh Ahmad Nur Iksan itu adalah gelar walinya dari Mbah Uyut Rusdi, dan Mbah Uyut Rusdi itu adalah anak dari sinden yang ada di desa Selatri yang dinikahi oleh Mbah Kuncoro Geni. Pada masa kejayaan Mataram Islam, hiduplah seorang senopati bernama Senopati Kuncoro Geni karena laku tirakatnya yang berat. Ketika usia dan pertempuran mulai mengikis hatinya, Kuncoro Geni memohon izin kepada raja untuk meninggalkan keprajuritan dan menempuh jalan sunyi. Dengan sebilah keris pusaka di pinggang dan pakaian sederhana, ia memulai lampah perjalanan tanpa tujuan pasti, mengikuti petunjuk rasa dan isyarat alam. Hari berganti hari, hutan, sungai, dan perbukitan ia lewati. Ia berpuasa, membatasi bicara, dan hanya berhenti di tempat yang gandoli hati. Hingga suatu senja, langkahnya terhenti di sebuah desa kecil bernama Dusun Sikancil Demek, tersembunyi di antara sawah dan rumpun bambu. Saat menginjakkan kaki di tanah desa itu, Kuncoro Geni merasakan getaran halus seolah bumi menyambut. Angin berhenti berembus sesaat, dan burung-burung diam. Ia tahu, lampahnya berakhir di sana. Sikancil Demek bukan desa makmur. Air sering surut, panen tak selalu berhasil, dan warga hidup dalam rasa was-was. Di pinggir desa terdapat sendang tua yang mulai mengering, dipercaya sebagai sumber penghidupan leluhur. Banyak yang sudah mencoba berbagai cara, namun tak satu pun berhasil. Tanpa mengaku siapa dirinya, Kuncoro Geni menetap sebagai orang numpang hidup. Ia membantu di sawah, memperbaiki pematang, dan mengajari pemuda cara berjaga malam. Kata-katanya sedikit, tapi tindakannya menenangkan. Pada suatu malam, ia melakukan tirakat di sendang. Duduk bersila hingga fajar, berdoa dan menancapkan ujung kerisnya ke tanah. Tak ada mantra keras, hanya bisikan niat yang lurus. Menjelang subuh, air perlahan muncul kembali. Tidak meluap, tidak bergemuruh, hanya cukup untuk menghidupi desa. Sejak saat itu, Sikancil Demek berubah. Tanaman tumbuh lebih subur, penyakit berkurang, dan rasa rukun menguat.
warga mulai menyadari bahwa orang pendiam itu bukan orang biasa. Namun Kuncoro Geni selalu menolak pujian. "Aku hanya titipan jalan," katanya pelan. Ia menikah dengan seorang perempuan desa dan hidup sederhana. Keris pusaka disimpannya dalam peti kayu, tak pernah dipamerkan. Hanya sesekali, pada malam tertentu, ia duduk menghadap sendang, seakan berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Ketika ajal menjemput, Kuncoro Geni wafat dengan senyum tipis. Anehnya, keris pusakanya hilang. Ada yang bilang kembali ke Mataram, ada pula yang percaya keris itu menjadi penjaga gaib desa. Hingga kini, orang-orang tua si Kancil Demek masih berpesan. Desa ini berdiri karena laku seorang senopati yang memilih menundukkan diri, bukan menghunus senjata. Dan dari cerita Siraminya, tadi di Slatrinya ya, sekarang Siraminya. Dan dari sejarah dari Siraminya, perjalanan waliullah yang dari Siraminya, Mbah Mulyo Amin, dalam keberhasilan menundukkan jin kiriman dari Kipelet, ya, sampai warga jadi makmur, warga jadi subur, ya. Ternyata ada sisi gaib lagi yang berasal dari air atau bangsa siluman. Contoh tersebut adalah ular naga, ya, ular naga dan buaya putih yang kalau di darat sudah dinetralisirkan, tadi kerbau sama Banaspati, dan sekarang di dalam air atau siluman air, ya, jenisnya adalah ular naga dan buaya. Ternyata sosok ular itu, ya, sangat panjang, sangat besar, ya, sampai warga takut karena ular tersebut bisa menarik warga sampai datang ke kali Siramin, sehingga warga banyak yang jadi korban dari ke alam-alam ular tersebut. Dan selain itu ada sosok, ya, sosok yang besar, berbadan kuat, bersosok emas, ya, atau bersisik emas. Itu adalah jenis buaya putih, ya, jenis buaya putih yang sering menghipnotis warga supaya datang ke kali, ya, dan sampai orang tersebut masuk ke alam-alam siluman buaya dan dinikahi oleh bangsa-bangsa siluman buaya. Disitulah pertarungan antara Mbah Mulyo Amin dengan ular naga sama buaya putih. Pada suatu masa ketika alam dan manusia masih saling mendengar, hiduplah seorang waliullah sepuh bernama Mbah Mulyo Amin. Beliau tak dikenal karena kesaktian lahir, melainkan karena zikirnya yang tak pernah putus, bahkan saat tidur. Di sebuah desa bernama Siramin terdapat sungai yang airnya hitam kehijauan. Siang hari tampak tenang, namun saat malam turun, dari telaga itu sering terdengar suara rintihan dan tawa lirih. Ternak enggan mendekat, dan beberapa warga jatuh sakit tanpa sebab jelas. Orang-orang yakin, di dalam telaga itu berdiam siluman tua, makhluk halus yang hidup dari ketakutan dan kelalaian manusia. Ketika Mbah Mulyo Amin tiba di desa itu, ia tidak langsung menuju kali Siramin selama 7 malam. Beliau hanya duduk di langgar kecil, berzikir pelan selepas Isya hingga fajar. Tidak keras, tidak berapi-api, namun istiqomah. Setiap lafaznya seperti mengetuk pintu langit. Pada malam ke-8, beliau melangkah ke kali Siramin seorang diri. Angin mendadak berputar, air telaga beriak kuat. Dari tengahnya muncul bayangan hitam menjulang, bermata merah menyala. Pergi, manusia ini wilayahku. Mbah Mulyo Amin tidak menjawab dengan teriakan. Ia duduk bersila di tepi sungai, menundukkan kepala, lalu mulai berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara zikir itu pelan, namun air telaga bergetar.
Siluman itu mengaum, mencoba mendekat, namun setiap langkahnya terasa berat, seakan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ya teman-teman, Mbah Akik Uyut Mulyo Amin untuk melawan siluman naga air, ternyata dengan meditasi teman-teman. Dalam meditasi, Mbah Uyut Mulyo Amin menundukkan atau berperang melawan siluman naga air dan buaya putih dengan menggunakan meditasi, tapi dengan amalan atau hidungan teman-teman. Ternyata pakai hidungan, hidungan melalui siraman hidung arta weda, itu bahasa Sanskerta ya, melalui siraman hidung arta weda, siraman hidungan arta weda, sampai akhirnya siluman naga air dan buaya itu putih itu tunduk. Dan beliau mau diutus untuk menjaga desa Selatri dan Siramin. Itulah sosok ular naga tersebut dan buaya tersebut. Dan sosok ular naga yang sangat ganas, yang suka sering menarik orang menjadi masuk ke alam beliau, bernama Mbah Cakalan Wari, bernama ular naga Mbah Cakalan Wari. Banyak yang tahu, jauh sebelum wali itu datang, mata air tersebut telah memiliki penunggu, seorang jin air tua bernama Mbah Naga Cakalan Wari dan buaya putih Mbah Ranggot Wadas. Jin itu tidak sepenuhnya jahat, namun keras dan angkuh. Ia menjaga air dengan caranya sendiri, menenggelamkan ternak yang ceroboh, membuat orang sakit bila melanggar pantangan, dan menakut-nakuti siapapun yang datang tanpa izin. Air tetap mengalir, tapi desa hidup dalam rasa takut. Suatu hari, datanglah sang wali, dikenal warga sebagai Mbah Mulyo Amin. Beliau tidak langsung ke mata air. Selama berhari-hari, ia duduk di atas gundukan tanah itu, berzikir tanpa henti, siang dan malam. Tidak ada sesaji, tidak ada tuntutan. Hanya zikir yang mengalun lirih, menyatu dengan suara air. Jin Cakalan Wari dan Ranggot Wadas merasakan panas yang asing. Bukan panas yang membakar, tapi cahaya yang menekan kesombongannya. Ia menampakkan diri dari mata air berputar, angin menderu. Pergi, wali, air ini wilayahku. Namun Mbah Mulyo Amin tak membuka mata. Zikirnya justru semakin dalam. Nama-nama Allah mengalir, membuat air bergetar halus, dan gundukan tanah itu memancarkan ketenangan yang tak bisa ditembus amarah. Jin itu mencoba mengamuk, tapi setiap niat buruknya runtuh sebelum terbentuk. Akhirnya ia bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang kau inginkan dariku?" Sang wali membuka mata dan berkata lembut, "Aku tak ingin mengambil tempatmu. Aku ingin meluruskan niatmu." Malam itu, terjadi dialog panjang, bukan dengan teriakan, melainkan kesadaran. Sang wali mengajarkan batas bahwa air adalah rahmat untuk semua, dan penjaga sejati bukanlah yang menakuti, melainkan yang melindungi. Jin air pun tunduk. Ia bersumpah di hadapan zikir sang wali. Aku akan menjaga desa ini, bukan dengan teror, tapi dengan peringatan. Ya teman-teman, setelah Mbah Uyut Mulyo Amin menundukkan ular naga, ada lagi satu lagi yang ditundukkan beliau, itu adalah sosok buaya putih, ya, yang sering memikat manusia masuk ke alam beliau untuk dinikahi, ya. Sosok buaya tersebut, ya, bernama Mbah Ranggot Wadas, ya, bernama Mbah Ranggot Wadas. Inilah sosok buaya putih yang berada di Kali Siramin, yang posisinya di tengah-tengah. Itu ada istana buaya putih. Disitulah beliau berjeneng, agak jauh dengan ular naga yang tadi saya sebutkan. Setelah ular naga ditundukkan oleh
Mbah Mulya Amin, ya, beliau memberi hadiah pada Mbah Mulya Amin. Tetap berzikir, suaranya pelan, namun menekan seperti gunung. Jin naga cakalan wari mencoba mengangkat air, menakut-nakuti, bahkan menguji nyali. Namun setiap amarahnya runtuh oleh ketenangan zikir itu. Hingga akhirnya jin itu berlutut di permukaan air. Aku kalah, bukan olehmu, tapi oleh nama yang kau sebut. Mbah Mulya Amin membuka mata dan berkata lembut, aku tidak datang untuk menguasaimu. Aku datang untuk mengembalikanmu pada batas. Malam itu, jin tersebut bersumpah tidak akan mengganggu manusia lagi. Sebagai tanda tunduk dan hormat, ia mengeluarkan sesuatu dari dadanya, sebuah mustika kecil berkilau lembut, bening seperti embun pagi. Ini mustika naga beranak bukan untuk kekayaan, tapi untuk dia. Mbah Mulya Amin menerima mustika itu dengan dua tangan. Namun keesokan harinya, ia tidak menyimpannya. Mustika tersebut ia tanam di bawah batu besar di dekat kali sambil berdoa agar keberkahannya menyebar ke seluruh desa. Ya maaf, tadi ada yang lewat. Nah, dan alhamdulillah sudah diizini bahwa beliau mau ditunjukkan di masyarakat bahwa bibir kali Siramin itu ada goib tubuh kecil yang ditunggu oleh Mbah Mulya Amin dan Ibu Dewi Aminah. Setelah beliau menundukkan ular naga yang bernama Mbah Cakalan Wari, beliau juga dikasih mustika dari naga tersebut, ya. Dan mustika tersebut bernama Mustika Naga Brana, ya, bernama Mustika Naga Brana. Pada masa ketika desa-desa masih dipagari hutan lebat dan sungai dianggap sebagai urat nadi kehidupan, hiduplah seorang sesepuh waliullah yang dikenal warga dengan sebutan Mbah Mulya Amin. Ia datang sebagai orang tua sederhana, berpakaian lurik lusuh, tongkat kayu di tangan, dan sorot mata yang teduh. Di sebuah desa bernama Siramin mengalirlah sungai tua yang airnya dalam dan berputar tenang. Dari luar tampak biasa, namun warga menyimpan ketakutan turun-temurun. Setiap beberapa tahun, selalu ada ternak hanyut, sawah rusak, bahkan manusia yang tak pernah kembali. Orang-orang percaya, di dasar sungai itu bersemayam siluman air, makhluk tua yang menuntut tumbal. Sesaji sudah sering dihaturkan, namun siluman itu semakin rakus. Ketika Mbah Mulya Amin mendengar cerita itu, ia hanya mengangguk pelan. Malam itu juga, ia meminta diantarkan ke tepi sungai, tanpa sesaji, tanpa senjata, hanya membawa tasbih kayu dan air putih dalam kendi kecil. Menjelang tengah malam, kabut turun tebal. Air sungai tiba-tiba beriak, meski tak ada angin. Dari pusaran hitam di tengah sungai, terdengar suara berat, menggema seperti datang dari perut bumi. Manusia, pergi. Ini wilayahku. Mbah Mulya Amin melangkah maju. Air sungai menyentuh kakinya, namun tidak membasahi kainnya. Dengan suara tenang ia berkata, air bukan milikmu. Kau hanya dititipi, tapi kau lupa batas. Tasbihnya bergerak pelan di jemari, zikir mengalir tanpa putus. Sungai bergemuruh, gelombang meninggi, dan dari dalam air muncul bayangan besar, bermata merah, bertaring, tubuhnya menyatu dengan arus. Siluman itu mengamuk, mencoba menarik sang wali ke dasar sungai. Namun setiap kali air naik, tubuh Mbah Mulya Amin tetap tegak, seakan ditopang oleh bumi. Ia lalu membuka tutup kendi, menuangkan air putih ke sungai sambil berdoa. Ajaibnya, air yang dituang tidak bercampur, justru memancarkan cahaya lembut yang menembus pusaran gelap. Siluman itu meraung. Suaranya berubah lirih, penuh ketakutan. Aku panas, aku terikat. Mbah Mulya Amin berkata tegas namun penuh welas. Kembalilah ke asalmu. Jika kau ingin tetap di sini, jadilah penjaga, bukan pemangsa. Cahaya itu makin terang, lalu perlahan tenggelam ke dasar sungai. Air kembali tenang, kabut menipis, dan suara malam kembali seperti semula. Sejak malam itu, sungai Siramin berubah. Tak ada lagi tumbal, tak ada banjir mendadak. Airnya jernih dan mengalir teratur. Warga menyebutnya Mulya Pangruwat,
air yang telah disucikan. Ya teman-teman, sampai di situ jejak mengupas ya misteri perjalanan Mbah Mulyo Amin dalam menundukkan Raja Naga dan